tentang bentuk akar. Baik, untuk mengingat kembali teman-teman, ini dibaca, ada yang mungkin membaca akar 25 atau akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2 ini dari mana teman-teman? Dalam bentuk akar, pangkat dari akar yang di sini ini ketika dia tidak ditulis berarti dia berapa besarnya? Berapa nilainya? Ya, 2. Lalu, nah seperti ini teman-teman. Berarti 3 ini sebagai pangkat dari akarnya. Ini dibacanya akar pangkat 3 dari 27. Biasanya kita ya sedikit meremehkan gitu ya di bagian membaca seperti ini. Ketika ditanya kita nggak bisa baca, kita malu lah. Oke, nah sekarang kita akan lihat yang selanjutnya, bentuk akar. Nah ini teman-teman, bentuk akar. Kalau n yang ada di sini ini sekali lagi dia sebagai eksponen dari akarnya, sedangkan m di sini merupakan eksponen dari bilangan yang ada di dalam akar. Nah, kalau kita buat seperti ini bentuk perpangkatan, dia berubah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi seperti ini. Maka misalnya ini akar pangkat 3 dari 27. 27 itu kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Lalu kita bisa sederhanakan, kita gunakan sifat bentuk akar ini. Jadi 3 yang di dalam akar itu berada sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai yang eksponen ini dia sebagai penyebut. 3 bagi 3 itu adalah 1, maka hasilnya itu 3. Begitu ya teman-teman ya. Jadi selama ini kalau kita menemukan bentuk akar kita sedikit bingung, tapi harapannya hari ini semua sudah bisa. Bisa juga seperti ini teman-teman. Dari bentuk akar, akar pangkat n dari A itu sama dengan B. Contohnya begini teman-teman, akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Maka B pangkat n sama dengan A. Artinya begini teman-teman, jadi 3 ini dipangkatkan 2, itu hasilnya akan sama dengan bilangan yang ada di dalam akarnya. Nah begitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah negatif 6 merupakan nilai dari akar 36? Ada yang tahu? Ya, dasar teorinya ini teman-teman. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Pembahasan. Jadi meskipun negatif 6 dikali negatif 6 itu sama dengan 36, maka nilai dari akar 36 itu tidak sama dengan negatif 6, tetapi akar 36 sama dengan 6. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang menyederhanakan perkalian berbentuk akar. Jika A dan B bilangan positif maka berlaku, nah ini teman-teman, B akar A ditambah dengan C akar A, ini hasilnya B ditambah C akar A. Jadi sekali lagi untuk penjumlahan, yang dijumlahkan itu koefisiennya teman-teman, koefisien dari akarnya. Jadi B dan C di sini sebagai koefisien. Begitu juga dengan pengurangan. Yang dikurangkan adalah koefisiennya. Dan syarat untuk bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika memiliki bilangan yang ada di dalam akar itu sama. Nah sekarang ini akar A dikali B sama dengan akar A kali akar B. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali dengan akar B. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian berlaku ini teman-teman, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 maka berlaku, nah ini seperti ini teman-teman, A per B, akar dari A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Nah ini, jadi sifat-sifat ini yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai ya. Jika A dan B bilangan positif maka berlaku
B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Sederhanakan. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Kita bahas. Nah, koefisiennya yang dijumlahkan teman-teman. Jadi 2 dan 4 kita buat seperti ini. Kita sederhanakan dalam bentuk tanda kurung. 2 ditambah 4 akar 3. Jadi didapatkan hasilnya adalah 6 akar 3. Itu ya teman-teman ya. 6 akar 3. Sekali lagi yang dijumlahkan adalah koefisien dari akarnya. Nah, sekarang yang kedua. B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Sederhanakan. Jadi 6 akar 5 dikurang 2 akar 5. Pembahasan. Jadi 6 akar 5 dikurang 2 akar 5. Ini koefisiennya teman-teman yang dikurangkan sehingga didapatkan 4 akar 5. Jadi 4 akar 5 hasilnya. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Akar A kali B disederhanakan menjadi akar A dikali akar B. Contoh, akar 12 atau akar pangkat 2 dari 12. Ini akan jadi, kita lihat 12 itu merupakan 4 kali 3. Pertanyaannya kok tidak 6 kali 2? Nah, kita akan sedikit bingung teman-teman ketika kita menggunakan angka 6, bilangan 6. Nah, artinya apa? Coba kita cari salah satu bilangan yang bisa kita akarkan. Contohnya apa? 4 di sini bisa kok kita akarkan gitu ya. Sebenarnya 6 pun 6 kali 2 pun bisa gitu ya, tetapi ini yang lebih sederhana. Nah, sini jadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa teman-teman? Iya, 2 dikali akar 3. Penulisannya yang sederhana seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi 2 akar 3. Jadi akar 12 sama dengan 2 akar 3. Ini bentuk sederhananya teman-teman. Itu ya, ini bentuk yang paling sederhana. Nah, kita lanjutkan. Contoh, akar 8 ini sama saja dengan 4 kali 2. Sekali lagi kita ambil bilangan yang salah satunya bisa ya keluar dari akar secara langsung. Jadi akar 4 dikali akar 2 didapatkan 2 dikali akar 2. Nah, ditulisnya seperti ini teman-teman. Ini bentuk yang paling sederhana. Lalu sederhanakan akar 75. 75 berarti 25 kali 5. Akan lebih mudah ya teman-teman, ketika belakangnya 5 berarti ya sekitar 25. Kemudian bilangan-bilangan yang belakangnya 5 begitu ya. Nah, akar 25 dikali akar 5. Jadi 5 dikali akar 3. Ya, sekali lagi mohon maaf, ini tadi akar 25 dikali akar 3. Didapatkan 5 dikali akar 3. 5 ini dari mana teman-teman? Akar 25, yaitu 5. Sehingga bentuk yang paling sederhana adalah 5 akar 3. Nah, sekarang ini teman-teman. Akar dari 0,25. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, ini teman-teman. 25 dibagi 100 itu sama aja dengan 0,25. Ya. Jadi 25 bagi 100 sama dengan 0,25. Dengan demikian, akar 25 dibagi akar 100. Nah, akar 25 itu 5, teman-teman. Akar 100 itu 10. Lalu 5 dibagi dengan 10 didapatkan 0,5. Nah, ini teman-teman, jadi hasilnya adalah 0,5. Baik, teman-teman. Mudah ya? Nah, sekarang kita disuruh menyederhanakan bentuk seperti ini, teman-teman. Jadi 7 akar 3 ditambah
akar 48 dikurang akar 192. Ini pasti kita langsung berpikir, wah begitu susah. Tapi sekali lagi, bentuk akar itu mudah. Sekarang kita lihat yuk. Nah, di sini 48 itu adalah 16 kali 3. 192 berapa teman-teman? Ya, 64 kali 3. Nah, bagaimana kok kita bisa memastikan seperti ini teman-teman? Kita lihat bilangan yang paling sederhana di situ berapa? Oh, ini 7 akar 3. Oh, ini kode berarti ya, bahwa nanti bilangannya itu akar 3. Maka 48 berapa ya? 3 kali berapa supaya 48? Oh, 16. Kan begitu. Nah, jadi di sini 7 akar 3. Ini 16 dikali akar 3 bisa ditulis seperti ini. Akar 16 dikali akar 3. Di sini akar 64 dikali akar 3. Di sini kita dapatkan akar 16 itu 4, akar 64 itu 8. Nah, kemudian apa teman-teman yang harus kita ingat? Iya, ini memiliki koefisien yang sama teman-teman. Mohon maaf, memiliki variabel yang sama teman-teman. Yaitu berapa? Akar 3, akar 3, akar 3. Tujuannya kita buat seperti ini apa teman-teman? Ya, syarat bisa dijumlahkan, bentuk akar itu harus memiliki bilangan yang di dalam akar itu sama, begitu ya. Nah, contohnya apa? Ini dia, akar 3, dan akar 3. Maka koefisiennya kita jumlahkan, ada 7, 4, dan 8. Nah, ini kita jumlahkan teman-teman. Didapatkan 7 tambah 4 kurang 8 yaitu 3. 3 akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah 3 akar 3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap mudah kalau kita mau selalu berlatih. Contoh lagi, akar 48 ditambah akar 108 dikurang akar 27. Pembahasan. 48 16 kali 3. 108 itu 36 kali 3. Lalu di sini ada 27, itu berarti 9 dikali 3. Kita sederhanakan teman-teman, bentuk seperti ini ya. Jadi akar 16 itu 4, akar 3 6, akar 9 itu 3. Kita sederhanakan penulisannya dan Anda lihat, iya ini semua sama teman-teman, berarti dia sudah memenuhi syarat untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, sehingga seperti ini teman-teman, koefisiennya kita ambil, ini ada 4, ada 6, ada 3. Koefisiennya kita ambil teman-teman, 4 tambah 6 kurang 3. Jadi didapatkan 7 akar 3. Begitu ya teman-teman ya.